الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا إلا بالله وما توكلنا إلا على الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. Amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan kita dan juga dengan hati kita, yang mana beliau atau Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita untuk bisa berkumpul-kumpul di tempat seperti ini, yang mana ini tempat adalah tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat yang dimana para malaikat turun dan berjalan, yang mana tempat yang diturunkan sakinah wal mawaddah wal rahmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ini tempat dikatakan di dalam hadis yang mana Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi ulah mengagung-agungkan kita, memuja-muji kita di tempat beliau yang mana di Malakil A'la sana. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kita sekarang ini bukan hanya berkumpul-kumpul di majlis ta'lim. Ini majlis sekarang ini di bulan ini, sebagaimana kita ketahui di sini lahirnya junjungan kita, yaitu adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga-keluarganya dan juga kepada para sahabatnya dan juga kepada umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di bulan ini adalah di bulan sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang rasul. Sebagaimana kita ketahui, orang tidak mungkin datang kecuali lahir dulu. Jadi ini adalah bulan yang mana aku datang kepada kita rasulun, yang mana rasul di sini min anfusikum. Kalau seandainya rasul itu bukan dari jenis manusia, maka kita mungkin bisa berkata, oh itu kan malaikat, oh itu kan jin, oh itu kan dari makhluk yang lain. Tetapi ini adalah min anfusikum, yaitu adalah dari jenis kalian, dari jenis kalian, yaitu adalah jenis manusia, yang artinya tidak ada uzur bagi kalian wahai umat Rasulullah, tidak ada uzur wahai kalian para manusia untuk tidak mengikuti ini rasul, yang mana rasul ini bukanlah dari pencoblosan atau pencucukan dari Abu Jahal atau yang lainnya, tetapi ini rasulun, yang mana ini rasul dari Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi ulah langsung. Terus sampai ujung ayat itu ulun kada hendak menyarahkan ayat ini, cuman ulun hendak merobot dengan ayat yang lain. Sebagaimana akhina fillah katanya tadi apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi di sini ada robot baina ayat itu dan ayat ini, karena kalau ulun syarahkan ayat itu dan syarahkan ayat ini mungkin bisa sampai jam 10:30 kena. Enggak. Jadi langsung aja kita. Laqad kana lakum
fi Rasulillah, kata Allah Subhanahu wa taala. Fi ini kalau kita belajar ilmu nahwu atau ilmu balaghah ada artinya lidzarfiyah. Tahu lidzarfiyah lah. Artinya wadah maka ini lah. Ini apa artinya? Banyu. Banyu ini di mana? Banyu di dalam botol. Banyu di dalam botol. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mentakbirkan di sini adalah uswatun hasanah ini, qudwah hasanah ini yaitu adalah di dalam terkandung dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendak bagaimana caranya dengan anak bagus maka turutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hendak caranya rukun lawan bini maka hendak turuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hendak cara beribadah yang bujur maka hendaknya umpati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya di dalam bermuamalat sesama jenis, sesama orang maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana semua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa diikuti. Kira-kira siapa di wadah kita ini, bahkan mungkin aulia-aulia besar di tempat kita yang bisa kita ikuti dari awal sampai akhir? Ada. Privasi ngarannya. Artinya guru fulan lawan bini itu bini pan orang kadang-kadang oh ini menyambetnya itu artinya antara guru lawan bini sidin, antara guru lawan anak sidin. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua daripada diri beliau itu dikaji. Bahkan banyak daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang rumah tangga beliau. Bagaimana Sayyidina Aisyah masalan, beliau menyebutkan bagaimana Rasulullah ketika janabah. Ketika Rasulullah mandi janabah bagaimana, ketika ini, ketika itu. Banyak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipelajari. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa garang-garang qudwah itu? Zaman sekarang ini orang banyak ada tahu ngarannya qudwah. Tahu qudwah lah. Qudwah itu ibaratnya ada figur atau orang yang dicontoh. Kalau bahasa ini ikon. Ikon atau peribahasanya yang diumpati rajin artis-artis atau apa ngaran itu? Public figure. Apalagi kira-kira punya bukan kanak-kanak tahu nah, bukan anak-anak anuman tuh tahu tak? Ada ngefans ke seseorang. Apa ngaran itu yang kita ngefans nah? Kita udah ngefans misalkan contohnya Ronaldo. Siapa lagi? Messi. Itu siapa ngarannya itu? Itu ngarannya idola. Nah, jadi kita di zaman Nuh ini kekurangan idola. Jadi ini fungsi daripada ayat ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun sampai akhir itu, dan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ini adalah menunjukkan kepada kita wahai kum ini kita nah ulun pian bibeh dan lain-lain ini. Ini adalah termasuk dari kum fi rasulillah, di dalam diri Rasulullah itu sebagian uswatun hasanah. Artinya kalau ente mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ente akan nyaman. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala di ujung ayat itu, orang tidak bisa mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara optimal atau secara penuh kecuali orang yang mempunyai tiga sesuatu ini. Liman kana yarjullah, yaitu adalah orang yang menginginkan Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Orang yang menginginkan beribadah dengan bujur. Orang yang menginginkan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar. Orang-orang yang menginginkan menjadi hamba yang khalis lillahi Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah, itu tidak mungkin kecuali melewati jalur yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bang sampai artinya tapi kan sembayangan lagi umpati siapa? Tidak, itu artinya tidak sekonteks dengan Al-Quran yang fi uswatun hasanah itu. Jadi orang tidak mungkin sampai, karena ini agama Islam. Kalau ente agama yang lain silahkan umpati, silahkan siapa aja. Tetapi kalau ente beragama Islam maka umpatilah pencetus daripada agama Islam, yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita mendengar man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya maka dia akan mengenal akan Allah Jalla Jalaluhu wa
setetes air, limbah itu kena menjadi bangkai yang mana setiap harinya membawa kotoran aja bisa menyebabkan kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala wa fi'ulah. Bagaimana apabila engkau mengetahui akramul akramin, akramul khaliqin, fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fa yu'ribu anhu natiqun bifami, yang mana Allah apa jadi dalam ayat di dalam mudahana fa mablagul ilmi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Kalau kita mengetahui diri kita yang hina saja bisa menyampaikan kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala, bagaimana kalau kita mengenal Sayyidul Mursalin, Akramul Khaliqin, yang mana beliau itu adalah zat atau orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang paling diberikan rela Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ini adalah barometer tertinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini sama aja nih, kurang lebihnya itu artinya cuma lu kadang menyerahkan itu. Terus lagi. Yang pertama ini hendak ma'rifatullah, harus lewat jalur qudwah hasanah tadi itu. Yang kedua adalah yang menginginkan hari akhirat. Sejujurnya kalau sudah orang menginginkan Allah Ta'ala, pasti itu lagi sudah menginginkan hari akhirat. Tetapi ini sekedar untuk litaukid juga, biar modelnya entah sekira kada muyak peribahasa kita tak. Artinya ada juga embel-embel lah, mereka ada Allah Ta'ala ya, dia sampai hati Tuhan aja lagi sudah. Aku artinya di hutan aja lagi. Karena juga harus juga kita bermuamalat lawan orang. Jar guru ulun di sana dahulu, jar sidin Rasulullah itu bakal berapa hari kan sidin? Itu adalah sebelum turunnya daripada nubuah. Setelah turunnya daripada nubuah sampai hari akhir saya sidin kada pernah sidin menyendiri, kecuali mungkin di asyrah awakhir fi Ramadan. Hanyar wa dzakarallaha katsira, yaitu adalah orang yang menginginkan berzikir terus menerus dan berzikir yang sangat banyak kepada Allah, maka dia harus melewati jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah syarah daripada ayat tadi. Kita hendak mengkritisi sedikit. Kira-kira di zaman kita ini nih, banyakkah sudah orang yang qudwah hasanahnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kira-kira toh? Bubuhan khususnya anak-anak muda menentu Tuhan itu sudah, Masya Allah sudah ada dikisah lagi sudah. Tapi bubuhan anak-anak muda nih. Tahu nih bubuhan tuh nah. Terus siapa tuh qudwahnya tuh? Pin abot dah. Siapa ente? Qudwah ente siapa? Idola ente siapa? Apa buktinya? Wah ya itu om, dia buktinya banyak bersolawat. Nanti higanya lagi. Apa anehnya? Siapa idolanya? Siapa idolanya? Apa buktinya tadi? Bersolawat ya Allah. Berarti artinya dalam definisinya tuh kalau orang banyak bersolawat berarti idolanya Rasulullah. Itu mungkin juzuk basit daripada idolanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pada kenyataannya kita sekarang ini kita lihat bahwasanya banyak daripada anak muda di luar sana yang mengidolakan orang-orang kufar, orang-orang fasik. Karena apa? Karena mereka tidak mempunyai idola yang hakiki. Tahu idola yang hakiki lah, idola yang nyata adanya. Yang diidolakan mereka adalah artis-artis atau bintang-bintang film atau daripada film-film. Itulah yang diidolakan mereka, karena memang orang-orang kafir itu kalau pian teliti tidak ada mempunyai satu orang pun yang bisa diambil daripada kelakuannya dari A sampai Z. Ada peribahasanya yang jujur, gagah, pemberani, tapi ketujuna engking. Ya kalau di film-film maka itu lah. Artinya si anu ini Scorpion. Scorpion lah. Film Scorpion lah, atau siapa ngarannya tuh? Hercules. Sunono Hercules nah. Berjalan cawatan aja. Iya kah? Jadi itulah yang dilihat ini daripada anak-anak muda, yang mana sebahagian akhlak hasanah itu ada, tetapi banyak daripada akhlak-akhlak yang kada baik tidak dilihatkan secara langsung. Hendak bebiniannya itu sudah sesama hendak gitu toynya ya sudah. Itu nggak itu kalau di film. Kada ada istilah kawin, abahnya mana, walinya mana, ininya ini itunya kada ada. Bilanya hendak sama-sama senang ditutoinya. Maka dari itu banyak sekarang
daripada anak-anak muda yang berpacaran karena sama-sama ngarannya sama-sama senang ditutuinya. Banyakkah kadang-kadang? Banyak ya Allah. Nah, ini adalah PR bagi kita sebagai orang tua. Apakah tidak cemburu melihat anak kita dibawa orang malam minggu? Ente ini umpat siapa? Siapa gudua ente? Siapa idola ente? Itu tuh, enggak. Jadi orang-orang akhirat itu tuh ada kita orang Islam ini ribuan orang-orang hebat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, terus lagi ke tabi'in, Sayyidina Abu Hanifah, Sayyidina ini, Sayyidina itu, sampai lagi Sayyidina siapa namanya? Terus ke bawah Imam Bukhari, Imam Muslim, terus ke bawah sampai di zaman-zaman kita masih ada lagi orang-orang yang qudwah hasanah. Tetapi kalau kita melihat daripada jagoan-jagoan orang kafir yang diidolakan daripada anak-anak kita, itu orangnya semua tabu. Siapa? Film Iron Man. Tahu lah Iron Man. Siapa lagi? Batman, Spiderman. Itu seberataan dustainya. Dusta inya ada karena ujur orang naga itu kadeda Sunonoh adalah ngarannya Kapten Barbossa. Itu kalau kita melihat ada nonton film Jack Sparrow itu jadi musuh. Itu Kapten Barbossa itu adalah salah satu pimpinan ngarannya angkatan laut di Turki sana. Ada Barbarossa ngarannya. Itu tuh di zaman itu adalah orang yang paling ditakuti di Bahrul Ahmar, mungkin itu ngarannya di Eropa situ. Itu dijadikan di film-film Hollywood menjadi orang yang apa? Orang yang jahat, bajak laut. Padahal itu adalah orang Muslim, orang yang hebat benar, orang yang bahkan mungkin salah satu pencetus daripada apa ngarannya meriam nang di kapal. Itu tuh Kapten Barbarossa ngarannya. Jadi kita wahin ini dibunguli orang. Habis saya sudah dibunguli orang, dibunguli tipi. Nang diumpati adalah orang-orang yang mana tidak mempunyai akhlakul karimah. Berduit selawar handap. Akhirnya kan anak-anak berjalan selawar handap bercancang-cancang lah itu. Sugih artinya bejet ini itu. Nah, wah bilanya di pesawat artinya nah make up nang itu nah. Bisi anak 3 di luar nikah seberataan. Ya Allah, itu karena anak kita umpati. Ataukah Sayyidina Fatimah Zahra, Sayyidina Khadijatul Kubra, atau daripada perempuan-perempuan yang salihat itu. Yang mana kata Sayyidina Fatimah di dalam riwayat ketika ditanya bagaimana sih perempuan yang paling bagus itu, beliau menjawab, inilah orang yang mukhalatah ma'a miskatin nubuwah, khairun nisa alladzi la tarar rajul wala yarahar rajul. Kata Sayyidah Fatimah Zahra, perempuan yang terbaik itu adalah perempuan yang tidak pernah melihat lelaki yang lain dan tidak pernah dilihat orang laki-laki lain. Dalam artian di sini mungkin ada takwil. Kada pernah melihat ini maksudnya apa? Kada pernah melihat harta laki-laki lain, tidak pernah melihat ketampanan laki-laki lain. Begitu juga orang yang ini menurutnya orang laki-laki tidak pernah melihat dinya karena memang orangnya tertutup di dalam rumah aja. Jadi kita sekarang ini kekurangan daripada qudwah hasanah. Bahkan nah kayak apa kita hendak tahu qudwah hasanah? Sedangkan kita sirah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lemah. Apa yang kita tahu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang kita tahu sebelum Rasulullah umur 15? Apa yang kita tahu tentang Rasulullah sebelum umur 40? Apa yang kita tahu setelah Rasulullah ba'dan nubuwah? Apa yang kita tahu tentang Rasulullah setelah hijrah? Kita tidak tahu. Bahkan mohon maaf, mungkin kita lebih tahu daripada beberapa manaqib aulia daripada manaqib sayyidul aulia. Kalau seandainya inda dzikri salihin tanzilur rahmah, bagaimana inda dzikri aslahus salihin? Bagaimana inda dzikri akramul khaliqin? Maka itu rahmah bukan hanya satu yang turun, tetapi kayak hujan menggelorok. Tetapi wainal ladzi yastamid, kata Al Habib Ali Habsyi, syahrul ata wal madad
ini adalah bulan Maulid ini, yang mana kata Al-Habib Ali Habsyi apa? Mawaidul khair mabsutah liman bayarid fi syahril fihi nabiyil mukhtar taha wulid, kata beliau. Syahrul ata wal madad wainal ladzi yastamid, kata beliau. Jadi kita sekarang ini alhamdulillah Banjarmasin salah satu kampung yang paling bagus menyikapi tentang bulan Maulid. Itu tidak bisa kita mungkiri. Alhamdulillah, setiap rumah, setiap langgar, setiap masjid, setiap ini, setiap itu mempunyai tertib masing-masing di setiap kampung, yang mana berkumpullah wajah-wajah yang ahli nur seperti ini. Untuk apa? Untuk berbahagia dengan bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita tidak bisa memungkiri. Bahkan orang-orang Jawa pun datang ke tempat kita, bahkan orang-orang luar negeri pun datang ke tempat kita, karena mereka tahu bahwasanya Banjarmasin adalah salah satu tempat yang paling bagus menyikapi di dalam bulan Rabiul Awal ini, bulan yang diturunkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua senang, kita semua bahagia, kita semua turut merayakan, yang mana ini tidak akan ada rugi-ruginya. Ini kelak akan kita lihat nanti di yaumil akhirah. Tetapi berapa banyak sudah di tempat kita ini yang hadir daripada bulan-bulan seperti ini? Ada mungkin pian berapa tahun kira-kira sudah bulan Maulid lewat? Mungkin 60 tahun. Pian berapa tahun kira-kira? Banyakkah kadakah? Bulan Maulid, bulan Maulid, bulan Maulid, bulan Maulid. Pertanyaannya, apakah di bulan Maulid kita sekarang ini bertambah dari bulan Maulid kita yang telah lalu? Ataukah sama aja? Atau bahkan mohon maaf semakin down? Berarti kata orang dahulu itu sering, Al-Habib Ali masyhur mengibaratkan, mengetahui orang sukses apabila daripada majalisul khair ini kelihatan ketika buliknya. Apakah majelis taklim tadi itu dibawanya bulikkah, atau ketika bulik hilang sudah? Zaman kita ini banyak ketika berhenti daripada majelis taklim sudah hampir dah. Orang yang hebat itu adalah majelis taklimnya ini dibawa ke rumahnya. Apa yang didapat dari sini dibawa ke rumahnya, bukan hanya makanan-makanan ini. Tetapi bagaimana misalkan maulidnya, bagaimana ininya, bagaimana ceramahnya itu didatangkan ke rumah. Sebagaimana di dalam riwayat Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar dulu, Sidin itu kadang-kala saban hari hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagi gantian non kawan Sidin. Jadi seikong sehari kawan Sidin, sehari Sidin. Jadi apabila hari ini Sidin kada hadir, maka kawan Sidin yang mengkabari daripada kabar-kabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini turun wahyu sekian, ayat sekian, surah ini dan itu. Itulah daripada orang-orang yang dulu. Kembali kita ke pembahasan kita. Jadi jarulun tadi itu apa? Kita sekarang ini kekurangan daripada gudwah, karena kita tidak tahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa di dalam ayat Al-Qur'an? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi orang-orang kafir yang telah didatangkan daripada kitab-kitab Taurat dan Injil itu mengetahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tahu lagi daripada anaknya. Habib nih takone siapa ngarang anak pian, Beb? Sayyid Muhammad Umar Al-Kaf, tahu umurnya berapa, Beb? 4 tahun. Ya kalah, napa lagi? Lakian kamu binian kah? Nang disahid bukan itu. Tahu ada kan si anak sidin? Tahu kalau? Umur 4 tahun ngarannya si fulan ini itu rambutnya seini. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengetahui Rasul kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Habib ini mengetahui anak sidin. Cuman ini Yahudi dan Nasrani dahulu lah. Zaman kita ini wallahu a'lam. Zaman kita ini kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummat ukhrijat linnas, kada tahu daripada sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca daripada rawi-rawi kada tahu maknanya. Seharusnya kita berusaha untuk memaham daripada makna rawi-rawi yang dibaca itu, yang mana di situ melian atau sangat banyak daripada madah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba ulun daripada hendak menukil daripada beberapa kalam
ulama Nasrani. Ini ulama Nasrani. Kalau mungkin ulama Islam, mungkin Imam Nabhani rancaknya mendengar sudah, atau Imam Al-Halabi rancaknya mendengar sudah. Tetapi ada ulama Nasrani atau filsuf Nasrani yang memuji Rasulullah SAW tasdiqan bi kitabillah. Alladzina atinahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'uhum. Coba lihat dengarkan. Nah, yang pertama ini filsuf Amerika. Ngarannya James Messenger. Tahulah. James Messenger. Apa kata James Messenger di dalam kitabnya Asy-Syakhsiyah Al-Khariqah, bahasa Arab lah. Cuman ada anunya bahasa Inggris, sebenarnya diterjemahkan ke bahasa Arab. Orang nggak ada paham bahasa Inggris, jadi orang baca dalam bahasa Arabnya. Dalam kitabnya Asy-Syakhsiyah Al-Khariqah, arti Asy-Syakhsiyah Al-Khariqah itu kalau bahasa kita ini para superhero. Tahu superhero lah, Batman tadi dah. Itu toh yang dus tainya. Tetapi ini adalah superhero yang nyata yang ditulis oleh filosof daripada orang-orang barat sana. Apa kata filosof yang bernama James Messenger? Cari jadi Google, karena boleh kan kena James Messenger. Ada tuh gambar-gambarnya. Di Wikipedia situ. Ulang langsung aja menyambat daripada maknanya. Jadi kata James Messenger, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah orang yang mampu menciptakan atau membikin, yang mana jazirah Arab itu sebelum dia lahir itu adalah padangnya daripada penyembah berhala. Jazirah Arab itu adalah yang menyembah berhala, Lata, Uzza dan lain-lain itu. Tapi kata beliau, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kepribadiannya yang super hero ini, maka ia kawa mengubah daripada jazirah Arab yang menyembah daripada bebatuan itu menjadi orang yang apa? Yang beragama Islam, yang muwahhidin, yang cuma menuhankan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Bahkan kata James Messenger, bukan hanya di jazirah Arab, tetapi juga di daerah Asia sana, di daerah Rusia sana, yang mana banyak, kalau pian hitunglah zaman ini muslimin di dunia ini hampir sekitar 2 miliar muslim. Kita kadang membahas masalah muslim kuat atau muslim yang lemah, kita membahas masalah angka-angka, karena itu pembahasan lain pulang. Jadi artinya orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang yang tidak tahu daripada tahu tentang Rasulullah SAW lebih hebat dari kita. Menjadikan kalau bahasanya orang Nasrani menyatakan Yesus itu nomor 1 karena wajar, ini itu adalah Tuhan. Tetapi kalau menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam superhero yang paling hebat di matanya, maka itu mempunyai kedudukan yang luar biasa. Kadaga gampangan kalau bahasa kita ini. Jadi kita ini kekurangan daripada membaca sirah-sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan menelahi orang-orang kafir nang kayak ini, menelahi nang kitab bahasa Arab daripada karya-karya muslimin aja kok ler. Ulun sengaja mengambil daripada nukilan-nukilan ini biar kita tahu bahwasanya kita kada tahu. Kita tahu bahwasanya kita kada tahu. Ini merasa alim benar, sudah berimamah, baju koko apa-apa. Rasa pak alimnya sudah, artinya sidin tuh bibe pako di sana. Dustainya. Kalau sidin pako bujur-bujur, maka akan ada lagi daripada maksiat-maksiat yang di mana-mana ini. Pian lewat ke situ nah, antara berapa ya lawan Mak Muntah itu nah. Nah, mana baku-bakunya? Ini gara-gara kebodohan. Merasa cukup dengan orang lain sehingga kita semua menjadi lemah. Janganlah kita mengandalkan si fulan. Jadilah engkau seperti si fulan. Begitu. Terus lagi yang kedua. Ini ilmuwan dari Perancis. Ngarannya adalah bilanya hafal, ulun bari duit bila boleh kena. Sekali aja tapi lah langsung hafal. Dengarkan di situ nah. Ayo bilanya hafal nah langsung bari. Ngarannya adalah Baron Bernard Caradefo. Ayo ulangi, kau lah. Ini ngarannya orang Prancis. Kalau kita menyambat
Baron Bernard Caradevo itu ngarannya lain orang Perancis. Orang Perancis itu menyambat ra itu kadang awak. Jadi Baron Bernard Caradevo. Nah. Tahu lah nah. Baron nah. Ayo kita mendengarkan apa kata si Baron. Jadi si Paman Baron. Jadi kata Paman Baron mengetahui ini kehebatan Rasulullah lah, kita mendengar rancak yang mendengar sudah ulama karya-karya kita nih. Apa kata Baron? Jadi kata beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yaitu adalah nabi yang diilhami karena ada turun wahyu. Yang mana kata beliau apa? Tidak ada seorang pun di muka bumi ini, di dunia ini yang mampu menggeser daripada kedudukan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Artinya orang yang tidak bisa digoyang. Orang ini banyak menggoyang sesuatu. Kada di dirinya digoyang. Kada di keluarganya, di hartanya nan digoyang. Kada ini pokoknya banyak daripada goyang-goyangan itu. Tetapi kata Bernard Caradevo tidak ada yang bisa menggoyang kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kata beliau. Bahkan kata beliau apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mempunyai kehebatan. Jadi ini masing-masing pencetus daripada ini mempunyai ada ngarannya poin-poin. Yang poin yang pertama tadi itu adalah kawa merubah jazirah Arab menjadi negara yang beriman muwahhidin, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini mengambil poin dari apa? Dari ngarannya kalau wahini sampai wahinilah orang-orang Eropa itu ngarannya apa, ngaran mu'anah atau kesulitan menghadapi ngarannya rasisme lah, membeda-bedakan ras. Jadi kata Caradevo, saking hebatnya Muhammad ini sehingga para orang-orang muslim itu mereka itu tidak memandang bulu, tidak memandang ras. Maka dari itu ada semua orang ingat ngarannya orang Amerika ketika masuk Islam itu masuk Islam lah. Jadi kan orang sebutakan. Jadi inya tuh karena saking sulitnya hidup di Amerika, dibeda-bedakan antara orang negro dan orang putih, sehingga inya tuh ketika masuk Islam dan inya melihat naik haji dan melihat berapa ribu atau berapa ratus ribu orang-orang yang berhaji dari bermacam-macam ras, tidak membeda-bedakan antara suku dan lain, maka dia menangis dan terharu orang itu tuh. Karena apa? Melihat orang Islam itu adalah persatu. Innamal mu'minuna ikhwah. Itu tuh al-muslim akhul muslim, daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang tuha bisa duduk lawan yang anom bisa duduk lawan yang tuha, yang orang Amuntai bisa duduk lawan orang Berabai, yang orang Banjar bisa duduk lawan orang Madura, yang orang Madura bisa duduk lawan orang ini, yang ini bisa hidup bersama lawan orang Jawa. Ini adalah sesuatu yang luar biasa peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pian tidak tahu ini rasanya kecuali di tempat-tempat yang mana di sana membeda-bedakan ras. Maka dari itu sampai sekarang ikhwanuna fi Palestina itu, teman-teman kita di Palestina itu sangat sulit hidup karena orang Israel itu sampai wahini membedakan ras-rasnya, bahwasanya mereka menganggap ras mereka itu adalah ras daripada keturunan Tuhan, ras yang hebat, sehingga semua daripada ras-ras itu adalah cuman hamba daripada mereka. Itu tuh. Jadi sampai wahini bakal kalahian di Israel situ. Anggih, terus lagi. Ini yang kedua. Yang terakhir. Pada sama panjang-panjang yang terakhir. Ada ilmuwan ini ma'ruf lah. Ini kada masuk Islam juga meninggal. Masih masuk Kristen. Ngarannya siapa? Marshall Hart. Ngarannya Marshall Hart. Nah, hafal ini kada dapat hadiah, Bang. Yang tadi aja dapat hadiah. Tengok lagi. Nyaman aja nenek. Apa kata Marshall Hart? Jadi di dalam kitabnya, yang mana dikatakan di dalam kitab itu 100 orang yang terbaik di muka bumi ini sepanjang masa. 100 orang yang paling hebat di muka bumi sepanjang masa. Pian tahulah kira-kira siapa yang nomor satunya. Ini orang Nasrani bukan derlah. Kalau misalkan ini itu adalah orang Islam menyambat Rasulullah itu nomor satu, itu biasa, wajar. Tetapi kalau orang Nasrani yang mempunyai Tuhannya Yesus Kristus menyambat bahwasanya orang yang paling nomor satu itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu luar biasa. Jadi ditanya orang, atau di Sidin juga menulis di kitab Sidin itu, kenapa
Jadi aku kadang mendahulukan menulis Yesus Kristus di yang pertama. Tuhan seorang paling kada dianggap nomor satu. Oh iya karena kawa kayak itu jadi aku mempunyai apa ngaran tuh di dalam tesis itu kriteria. Jadi kriteria Yesus itu bukan kriteria nomor satu. Kenapa katanya? Karena katanya jadi satu, Yesus itu tuh tidak pernah memimpin peperangan. Yesus Kristus itu tidak pernah bernegosiasi lawan musuh. Sedangkan Muhammad katanya sukses memimpin peperangan seperti di perang Badar, sukses daripada negosiasi dengan para muluk yang ada di Rom sana, yang ada di Furus sana dan lain-lainnya. Jadi Rasulullah ini adalah orang yang sukses di dalam memimpin umat. Kalau kata bahasa ini adalah presiden yang sukses. Presiden yang sukses memimpin negara. Yang kedua katanya, Yesus Kristus itu tidak mempunyai istri. Adakah Yesus bisa istri? Adakah kadana? Kada. Jadi jadinya kata, aku kada tahu nang kayak apa, apakah Yesus itu hebat atau kadanya karena kada mempunyai bini. Orang itu bisa dikatakan orang yang hebat, orang yang sukses apabila sukses daripada mengasuh atau mengatur daripada rumah tangganya. Artinya Yesus ini belum teruji di dalam kerumah tanggaan. Sedangkan Muhammad katanya 9 bisi bini kada ada bakal lahinya. Kada ada yang bakal lahinya. Kalau misalkan ada yang bakal lahir yang sedikit aja itu wajar. Itu pun mudah untuk melajari kita bagaimana cara memperbaiki masalah atau mengatasi masalah. Zaman sekarang ini banyak orang yang lari dari masalah bukan menghadapi masalah. Bujurkah kadakah? Artinya kalau dipenah tenggengnya dulu. Tenggenginya itu tuh adalah apa? Lari dari masalah, bukan inya menghadapi masalah. Kada berduit dipenah main judi aja dulu. Itu ngarninya lari, kada hakon daripada belajar berusaha sehingga inya menjadi main judi tadi. Banyak kok ini kenanakan koler berusaha, hendak cepat sukses, umpat bajudi, awal-awalnya menang, ujung-ujungnya rumah kuitan yang disandakan. Banyak daripada wah ini kenanakan, bahkan mungkin bukan hanya kenanakan, sudah Tuhan. Umpat juga berjudi-judian. Akhirnya rumah disandakan, amas bini disandakan, sertifikat ini disandakan, diambil bank, orang nggak masuk penjara, bininya ditalaknya. Iya kah? Jangan dikira nih judi-judi ini bukan kenanakan aja. Ini sudah menjalar ke orang-orang Tuhan yang mana inya mempunyai usaha na ala kadarnya hendak cepat sugih, atau mungkin kadang-kadang hendak cuman iseng-iseng awal-awalnya. Akhirnya orang tuh mempunyai sistem sudah ketika membuat itu tuh sedikit diramiinya dulu, dimenanginya dulu. Karena sudah bertarak, ini tahu sudah, ini sudah ada sistem dibacanya. Ini dibodohinya. Enggak. Terus lagi sedikit lagi. Di dalam Al-Quran apa tentang judi dan khamar dan semisalnya. Karena kita kadang-kala mengobati ini kecuali dengan Al-Quran dan hadis. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya bila kada dan iman kada masuk di sini. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya khamar atau wahini nang pina obat-obat nang kada karuan itu, atau napa wahini lancak om jangan itu kada apa-apa ini. Apa ngaran itu? Kayak koplo-koplo tuh. Jinet. Nah, habib tahu. Oh tahu lah. Jinet. Nah. Ini kekawalan aja nih lah. Besar banyak habib itu. Besar banyak orang menjinet. Nah, ulun menyambat lah sih Habib. Wal maisir, ini ngaran judi nih. Wal maisir, wal ansab wal azlam nih kada ada lagi sudah. Nang kita syahid adalah khamar dan maisir.
Yang pertama adalah manjinet. Yang kedua adalah apa tadi tuh? Baju. Jadi kata Al-Imam Ibnu Hajar, permainan. Permainan itu ada dua macam. Ada ngarannya haram dan makruh. Kalau permainan makruh itu adalah seperti orang bercatur. Mungkin bedom bisa dikatakan di situ, kecuali melanggar daripada misalkan daripada ini sembahyang 5 waktu dan lain-lainnya, kada teranu lagi menjadi haram. Yang kedua adalah narat. Apa narat itu? Narat itu adalah suatu permainan yang mana inya itu apa ngarannya itu? Main tebak-tebakan atau ya'tamid alal had ya. Yaitu adalah yang sumbernya itu modelnya itu adalah mengandalkan keberuntungan. Kira-kira permainan ini mengandalkan keberuntungan gak? Kada apa ngaran itu? Slot kan apa ngaran itu? Slot, Zeus dan lain-lain orang tahu juga. Artinya itu tuh adalah mengandalkan daripada keberuntungan. Itulah haram. Karena mengandalkan keberuntungan sama lawan dadu. Itu haram. Berduit kah? Ada berduit kah? Itu haram. Itu juga bisa dikatakan ada permainan kanakan ngarannya ular tangga. Itu apa? Haram. Karena itu ya'tamid alal had. Ada duit kah atau kada? Tetapi apanya ada unsur duitnya di sana, maka itu kata Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Az-Zawajir dikatakan bahwasanya itu adalah minal kabair. Yaitu adalah salah satu dosa yang besar kata beliau. Apabila narat tadi atau nangkain nang caturan tadi ada unsur duit-duitnya. Kira-kira bubuhan pian tahu aja nang kayak apa caranya nang di HP itu kan kada tahu juga, kada kau mikirkan lagi sudah tak. Intinya menyampaikan itu aja permainan. Apabila ada unsur keberuntungan itu maka hukumnya haram. Apabila ada duitnya maka itu dosa yang besar. Sama aja tuh lawan riba, lawan zina dan lain-lain tuh hukumnya. Kembali lagi ke kata Allah Subhanahu wa taala. Di ujungnya rijsun kata beliau. Tahu rijsun lah. Tahu arti rijsun? Rigat. Jadi khamar itu rigat. Imbah itu pulang. Nenek tadi maisir, nenek tadi judi-judi itu ada rigat. Yang mana itu adalah rigat min amalis syaitan. Tahu min amalis syaitan lah. Daripada bukan perbuatan syaitan lagi, ini adalah sesuatu yang dibikin sistem oleh para orang-orang yang jahat-jahat itu, orang-orang apa ngarannya, orang-orang musyrikin atau syaitan-syaitan tadi itu, yang mana ini adalah kalau kata orang itu adalah sudah dipelajari bubuhannya. Min amali syaitan itu adalah sudah dipelajari bubuhannya. Apa kira-kira bahasa ini nanya menang? Min amali syaitan itu artinya ini adalah sudah apa ngarannya modelnya tuh sudah artinya diolahkan garisnya sudah nggak itu nah takhtitat tuh. Oh nggak ingat kan bahasa Indonesia nih. Pokoknya itu tuh artinya rangkaian daripada orang-orang ya jujur program yang mana ini judi zaman sekarang ini dan juga khamar zaman sekarang ini adalah program daripada orang-orang kafir. Jadi banyak program-program orang kafir untuk membinasakan daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bang, ya Allah, apa teh lagi? Ini sudah ulun tahu artinya ini adalah rigat dan ini program daripada program orang kafir. Apa kira-kira Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala tidak berhinap sampai situ aja. Sidin mempunyai obat yang mana obat itu sudah kalau bisa zaman ini adalah antibiotik yang langsung kontan. Kada obat yang CTM aja tak kesan goreng. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, fajtanibuh, maka hindarilah apabila ada aplikasi itu di HP, hapus. Itulah yang diberikan resep langsung daripada Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala fi'ulah di dalam Al-Quran. Fajtanibuh, hindarilah, jangan sekali-kali mendekat. Pian namanya kananakan ada tahu racun di sini walaupun ini permen, maka pian akan inya hendak melangkah aja, pian sudah abut mengambil daripada gulaan tadi itu karena tahu itu gulaan beracun walaupun manis dipandang mata. Apabila ada aplikasi yang kayak slot tadi itu ada di HP kita, hapus. Apabila menghapusnya jangan isok, wah ini ambil HP
Kenapa gerang ya Allah Subhanahu wa taala jadi pian mahapus? La'allakum tuflihun, kata beliau. Biar engkau menjadi orang yang menang, biar engkau menjadi orang yang sukses. Karena orang berjudi itu kesan apa gerang? Kesan kesuksesan. Kata Allah Subhanahu wa taala, bila ikam hendak sukses, bila ikam hendak menang, mulai wah ini. Amunnya kadang bahapus kalau pina menang, kalau pina ini, kalau pina ini. Dustainya. Kadang ada orang sugih gara-gara slot. Mungkin 1-2 orang namanya itu memang dibayarnya. Selebgramnya, selebgram slotnya kayak menang terus. Karena itu bayarannya. Kita nah ini umpatan itu pada apa? Allah kata Allah SWT bilanya kamu hendak menang, la'allakum tuflihun. Di sini kan ada la'alla lagi, itu artinya udah tah sekira engkau menang kada pasti menang. Tidak. Apabila engkau menghapus daripada permainan-permainan itu, maka engkau menjadi orang yang sukses, orang yang menang dengan hawa nafsunya, orang yang bisa menjaga daripada harta-hartanya. Sebelum datang para orang-orang rentenir itu, karena ini kena kepinjaman online, ya kah, ada kah? Banyak jalarannya deh. Pinjol, tau pinjol lah, hah? Masuk ke sini, masak ke situ, omongin masalah pinjol, panjang pulang kisahnya sampai di sini kan sudah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita menjadi hati yang mana hati dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu memandang daripada anwar wal asrar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita merasakan daripada daqa ta'mal iman, merasakan daripada rasanya iman itu adalah man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Orang yang ridha dengan Allah, ridha dengan Rasulullah. Jadi itu adalah orang-orang yang nyaman hidupnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'adzab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nadhar ila wajhi rasulikal karim warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna Sadatun bidha urifu
يا ربي فارفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن مثل زين العابدين علي وابنه البقير خير ولي والإمام الصادق الحفل وعلي ذي العلا اليقين ربي فارفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن بالقرآن يا ربي فارفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى